Pemirsa, bukan hanya soal pidana penistaan agama yang dialamatkan kepada pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, penegak hukum ternyata juga menelisik putaran uang yang berada di tangan Panji Gumilang dan Al Zaitun. Proses hukum pidana pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun masih bergulir di Bareskrim Polri. Penyidik masih mengumpulkan keterangan ahli dan saksi untuk menaikkan status hukum dugaan penistaan agama yang diarahkan kepada Panji Gumilang. Di dalam proses pengusutan pidana, penegak hukum juga sedang mengendus ratusan rekening milik Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank. Ya banyak hal lah ya, kalau laporannya itu dari 5 laporan tuh ya beragam, ada soal susila, ada soal keuangan, ada soal macam-macam lah ya. Kita sudah semua menjejak, misalnya kalau Pak Panji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 254 rekening, 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu Al Zaitunnya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah jejak itu dari dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu. Mahfud MD belum menyebutkan apakah aliran dana di Al Zaitun adalah transaksi yang mencurigakan atau tidak. Mahfud mengatakan masalah keuangan Al Zaitun menjadi substansi hukum yang akan ditelusuri. Apakah memang ada aliran-aliran dana mencurigakan yang sekarang banyak disebutkan terkait dengan pendanaan NII, kemudian NII KW 9 dan lain sebagainya. Apakah ada arah ke sana, Pak? Nanti saja itu, biar di dalam proses hukum. Berarti ini dugaan mencurigakan ada ya di 256 rekening, kemungkinan karena Pak, ada laporan-laporan yang misalnya ya masalah dana, masalah pencaplokan lahan dan sebagainya itu semua kita olah, kita kaitkan dengan itu. Baik. Ada bantuan dari pemerintah, ada masukan dari macam-macam lah. Nanti biar pengadilan. Baik. Kalau itu pidananya pasti tidak bisa kita halangi, harus kita buka. Dalam wawancara dengan Kick Andy, Panji mengakui ada banyak pekerjaan di Al Zaitun. Panji menolak mencari dana lewat sumbangan kotak amal. Dan dia menolak aset Al Zaitun untuk kepentingan negara Islam Indonesia. Ada hubungan dengan naik haji pada haji. Boleh. Ini bahasa Arab. Suruh keliling. Ini loh tempat makan. Ini loh tempat produksi pangan. Ini loh tempat kegiatan IT, diterangkan. Itu namanya berputar-putar. Namanya mendirikan Al Zaitun ini adalah memang ada sumbangan-sumbangan, tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. Dan tidak ada kaitan dengan organisasi yang disebut tadi. Lah kalau Al Zaitunnya ini benar, lah mengapa ada yang tidak benar? Sumber Metro TV menyebut aset Al Zaitun bisa mencapai 22,5 triliun rupiah dari berbagai bisnis. Misalnya galangan kapal yang dikaitkan dengan bisnis perikanan. Belakangan galangan kapal milik Al Zaitun disegel Pemkab Indramayu terkait masalah izin. Bisnis perikanan ini menjadi salah satu usaha dari badan usaha bernama PT Samudra Biru Mangun Kencana. Dalam situs resminya, PT SBMK menginduk ke Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun. Dengan besarnya aset Al Zaitun, Panji menyebut ada motif mengambil alih Al Zaitun dari dirinya. Yang tadi di bawah tanah, hari-hari di atas tanah, terus bergerak. Inilah dalam rangka mau menghancurkan pendidikan bangsa ini. Sudah pun belum bisa membangun tempat pendidikan seperti ini, kemudian menginginkan punya seperti ini, kemudian menyarankan untuk dipisahkan antara pimpinan dan proyeknya, nanti dikuasai dengan mudah. Tidak begitu, Mas, di negara Republik Indonesia ini yang punya Undang-Undang Dasar 45 ini. Saat ini sedikitnya ada 2 pihak yang telah melaporkan Panji Gumilang ke Bareskrim. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada sedikitnya 5 laporan yang sudah masuk ke polisi. Selain proses pidana, pemerintah juga menyiapkan skenario penataan para santri Al Zaitun. Pemerintah berjanji hak pendidikan santri akan dilindungi. Tim Liputan Metro TV.